حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya suaranya terdengar ya, karena di sini hujan cukup deras. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah melimpahkan hujan di akhir bulan Mei dan insya Allah memberi keberkahan tersendiri bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat istiqamah, nikmat untuk terus berusaha talabul ilmi dalam rangka menggapai kebaikan darinya, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kita bisa berkumpul dalam kajian walaupun lewat online ya. Insyaallah kita akan membahas mengenai Idul Fitri di tengah wabah COVID-19 ini. Tak lupa senantiasa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kita selaku umatnya, semoga kita mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekitar mungkin batu 5 harian lagi ya. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan bulan suci Ramadan dan diakhiri atau disempurnakan amal ibadah Ramadan tersebut dengan salat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Id merupakan hari raya dan umat Islam mempunyai 2 hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Idul Fitri insyaallah akan kita hadapi beberapa saat lagi, beberapa hari kemudian. Mungkin jamaah sekalian bertanya-tanya bagaimana cara pelaksanaan Idul Fitri jika misalkan tidak ada salat Idul Fitri di masjid ataupun di lapangan. Sebelum kita membahas mengenai tata caranya, kita sampaikan bahwasanya memang Idul Fitri merupakan penyempurna ya di antara ibadah Ramadan, yaitu dengan salat Idul Fitri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, wa tuqmil iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan 30 hari. Jika memang seperti dalam hadis ya, jika memang di hari ke-29 tidak terlihat hilal Syawal, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Wa tukmil iddata wa tukabbirullah, dan hendaknya kalian bertakbir, memperbanyak takbir. Ada ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Dan memang Ramadan merupakan bulan hidayah. Maka memang ketika hari Id nanti disunahkan untuk memperbanyak takbir. Dan takbir ini disunahkan sejak kapan? Sejak diketahuinya bahwa hari itu mulai 1 Syawal, yaitu mulai pada malam hari setelah kita berbuka puasa di akhir Ramadan. Karena 1 Syawal itu masuknya bukan pada jam 12 malam, tapi ba'da maghrib, setelah diketahui munculnya hilal di bulan Syawal. Maka kita disunahkan untuk memperbanyak takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai takbiran itu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir-takbir semacam ini disunahkan untuk dibaca dan diperbanyak dengan sendiri-sendiri maupun secara jahar di masjid dengan pengeras suara. Maka disunahkan untuk memperbanyak takbir di hari Syawal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu salat Idul Fitri ini biasa kita laksanakan setahun sekali untuk Idul Fitri, dan Idul Adha juga setahun sekali. Jadi salat Id ini kita laksanakan setahun 2 kali. Hanya saja mungkin pada Idul Fitri kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kata-kata Id itu artinya kembali dari kata-kata ada, ya'udu, i'adatan atau aidan gitu ya, atau audatan, artinya kembali kepada apa? Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dihapuskan dosa-dosanya kembali seperti kayaumin waladathu ummuhu
pada hari di mana kita dilahirkan oleh orang tua kita. Dan pada hari Id ini di Indonesia sendiri terdapat sebuah tradisi. Pertama, tradisi berupa ucapan. Biasanya ucapannya berupa kata-kata minal aidin wal faizin. Semoga menjadi aidin. Aidin itu orang-orang yang kembali, seperti kata-kata aid tadi ya, kembali kepada fitrah. Wal faizin, dan jadi orang-orang yang menang dalam pertarungan melawan hawa nafsu, memenangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah doa, walaupun doa ini tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena Rasul tidak mengucapkan seperti ini. Bahkan kata-kata ini banyak adanya ini hanya di Indonesia dan negara sekitar seperti Malaysia misalkan gitu ya. Ketika di Arab sana, ketika Idul Fitri, merayakan hari raya Idul Fitri di sana, kita ucapkan kepada orang Arab minal aidin wal faizin, mereka kaget katanya. Minal aidin, emang kalian mau kembali kemana katanya, mau pulang ke Indonesia atau wal faizin, emang kalian habis ngapain kok dapat kemenangan katanya kan gitu. Jadi memang kata-kata tersebut khusus biasanya bagi orang-orang Asia Tenggara, lebih khusus untuk orang-orang Indonesia. Yang biasa orang-orang Arab sampaikan adalah apa? Doa yang berbunyi kullu amin wa antum bi khairin, atau aidun sa'idun taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Dan sebenarnya kata-kata ini juga bukan kata-kata Rasul, tapi kata-kata para sahabat. Namun ketika dengar oleh Rasulullah SAW, Rasul tidak mengingkarinya. Dan ini merupakan doa yang sangat baik untuk kita ucapkan di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sholat Idul Fitri ini sendiri yang akan kita hadapi, seluruh ulama sepakat bahwa yang namanya sholat Id ini tidak hukumnya wajib, melainkan sunnah. Namun sunnah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah yang sangat ditekankan, dan memang sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan fi jamaatin, dalam jamaah, entah itu di masjid, wabil khusus sangat dianjurkan sekali fi musalla. Tapi yang dimaksud dengan musola di sini bukan musola di kita ya. Musola di kita tuh kayaknya masjid mini gitu ya. Musola itu bukan langgar, bukan surau, tapi yang dimaksud dengan musola dalam bahasa Arab itu adalah tanah lapang. Jadi tanah yang luas, lapang, tidak ada dinding pembatas, namanya musola. Tempat yang lapang itu namanya musola. Dan memang sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan di tempat terbuka maupun tempat-tempat yang bisa untuk melaksanakan jamaah yang banyak. Bahkan saking dianjurkannya, para wanita yang menurut hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih baik salat di rumah mereka, pada hari Idul ini dianjurkan untuk juga ikut keluar bersama laki-laki, bersama kaum muslimin untuk melaksanakan salat Id secara berjamaah. Namun demikian, salat Id dilaksanakan berjamaah dalam kerumunan maupun dalam keramaian ini bisa dilaksanakan ketika memang kondisi memungkinkan. Sedangkan kita yang ada di Indonesia pada khususnya dan pada umum di seluruh dunia ini sedang menghadapi yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa wabah corona atau COVID-19, maka sangat besar kemungkinan salat Id tidak bisa dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid dengan mengumpulkan jumlah yang sangat banyak, karena mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga jarak, social distancing maupun physical distancing itu sendiri. Lantas bagaimana kalau misalkan memang tidak bisa melaksanakan salat Id di masjid? Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu ya, 2 atau 3 hari yang lalu saya membaca fatwa dari MUI bahwasanya untuk pelaksanaan salat Id, jika memang daerah tersebut bersih dari penyebaran corona, dapat dipastikan bersih, maka diperbolehkan untuk salat Id berjamaah. Atau misalkan daerah tersebut sudah kondusif dari penyebaran corona, sudah tidak ada lagi penyebaran di sana, tidak ada yang tertular, maka diperbolehkan untuk melaksanakan salat Id, tapi masih menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan disterilisasi gitu ya, mungkin disemprotkan disinfektan atau mungkin dengan menjaga jarak. Juga dipastikan tidak ada yang sakit di sana. Dan menurut beberapa ustadz yang pernah saya tanyakan mengenai salat berjamaah misalkan gitu ya, apalagi salat Id nanti, memang ketika bisa dijamin betul-betul tidak ada warga yang terdampak, tidak ada warga yang sakit atau menunjukkan gejala, atau tidak ada warga yang keluar atau masuk dari daerah atau ke daerah yang merah, maka boleh dilaksanakan dengan berbagai macam syarat-syarat tersebut.
Namun bagi daerah-daerah yang merah atau daerah-daerah yang memang rawan terhadap wabah ini, Condong Catur salah satu kalau tidak salah daerah yang merah ya, salah satu daerah yang merah karena sudah beberapa terjangkit di sini dan kita tidak bisa memastikan bagaimana atau seperti apa orang-orang tersebut tidak tertular yang ikut bersama kita, maka hendaknya melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja. Nah, ini kita bahas mengenai Idul Fitri ya, sholat tata cara sholat Idul Fitri. Bagi jamaah nanti yang punya pertanyaan silahkan nanti bisa disampaikan. Lantas bagaimana cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ketika tidak dilaksanakan di masjid tapi di rumah masing-masing? Sholat Idul Fitri ini bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Sebagaimana beberapa sahabat juga pernah melaksanakan sholat Id sendiri-sendiri, juga para ulama juga pernah melaksanakan sholat Id secara sendiri-sendiri, artinya tidak berjamaah di masjid karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keramaian. Lantas bagaimana tata caranya? Yang pertama, sholat Idul Fitri itu bisa dilaksanakan dengan khutbah atau tanpa khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan suatu kewajiban, wajib hukumnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minal zuhr. Sholat Jumat itu 2 rakaat dan 2 rakaatnya digantikan dengan khutbah. Maka 2 rakaat ini harus ada ketika sholat Jumat. Mau tidak mau harus ada. Sedangkan berbeda dengan yang namanya sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha yang hukumnya sunnah muakkadah, dan yang namanya 2 khutbahnya atau khutbahnya ini bukan bagian dari sholat Idul Fitri yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, tidak. Jadi bisa dilaksanakan dengan khutbah ataupun tanpa khutbah. Tentu sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan dengan khutbah walaupun di rumah masing-masing, tapi jika memungkinkan. Dengan syarat yang pertama, jumlahnya adalah aksar min aqallil adad. Jumlah orang yang sholat di situ lebih banyak dibandingkan jumlah jamak yang paling sedikit. Dalam bahasa Arab ada yang namanya mufrad. Mufrad itu artinya tunggal atau satu. Ada juga musanna atau tasniyah. Musanna itu adalah 2, ganda. Ada juga yang namanya jamak. Jamak itu minimal 3. Jadi 3 ke atas itulah jamak. Itu ya. Jadi syaratnya adalah lebih banyak daripada jumlah jamak. Berarti lebih besar daripada 3. Yang namanya lebih besar daripada 3 adalah minimal 4. Nah, 4 inilah boleh dilaksanakan sholat berjamaah dan juga khutbah. Jadi saat pelaksanaan khutbah adalah minimal 4 orang, 1 orang jadi khatib dan 3 orang yang lainnya menjadi makmum mustami mendengarkan. Jadi kalau misalkan nggak nyampe 4, cuma 3 orang atau cuma 2 orang, sholatlah Idul Fitri saja tanpa menggunakan khutbah. Ustaz, bagaimana kalau misalkan ada 4 orang atau 5 atau 6 atau banyak keluarga inti yang sholat tapi tidak ada satupun yang mumpuni untuk berkhutbah? Maka tidak perlu pakai khutbah. Jika tidak ada yang bisa khutbah, langsung saja sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu kalau pakai khutbah dengan syarat yang pertama minimal 4, yang kedua ada yang mampu untuk khutbah. Syarat maupun rukunnya sama seperti khutbah Jumat persis. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, khutbah Id itu terdiri dari 2, sama persis seperti tata cara khutbah Jumat. Hanya saja biasanya memang disunahkan untuk memperbanyak takbir dalam khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi dimulai dengan tahmid, kemudian sholawat, kemudian wasiat taqwa, kemudian baca ayat, kemudian doa. Itu. Jadi di rakaat pertama tahmid, juga rakaat kedua, rakaat pertama juga rakaat kedua salawat, rakaat pertama juga rakaat kedua wasiat taqwa, kemudian baca ayat. Ayat ini boleh di rakaat pertama maupun ayat kedua, kemudian membaca doa. Biasanya memang di khutbah kedua ya, di khutbah kedua. Jadi itu khutbahnya sederhana sebenarnya. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Usin nafsi wa yakum bitaqwallahi azza wa jalla. Misalkan baca ayat satu ayat apa saja silahkan, syukur-syukur berkaitan dengan tema khutbah, misalkan tentang puasa yang kemarin, atau misalkan tentang anjuran untuk kita memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian tutup dengan doa di khutbah yang kedua selesai. Itu kalau misalkan mau pakai khutbah. Saat kalau nggak pakai khutbah gimana? Nggak jadi masalah, nggak apa-apa, karena itu bukan merupakan syarat sah dari sholat Idul Fitri. Nah, tata cara sholat Idul Fitri itu sendiri tidak jauh berbeda ya, mau dilaksanakan sendiri maupun jamaah, tidak jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama bahwa yang namanya sholat Idul Fitri itu terdiri dari 2 rakaat. Hanya saja yang membedakan dengan sholat-sholat sunnah yang lain, di rakaat pertama itu bertakbir dengan 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Berarti di luar takbiratul ihram. Kemudian rakaat kedua bertakbir kembali setelah takbir intikal atau takbir qiyam, bangun dari sujud. Jadi di rakaat pertama takbiratul ihram plus 7 takbir, di rakaat kedua takbir bangun sekaligus 5 takbir. Dan setiap setelah takbir disunahkan untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dianjurkan. Namun ketika kita tidak hafal atau tidak baca itu nggak jadi masalah gitu ya. Karena tidak ada bacaan yang diwajibkan untuk dibaca setelah takbir tersebut. Misalkan seperti ini, kita praktekkan ya. Saya berdiri, kelihatan nggak ininya? Kelihatan ya? Kita praktekkan. Misalkan saya ngadap kiblat nih, misalkan gitu ya. Misalkan saya salat sendirian ataupun jadi imam ataupun jadi makmum. Maka pertama berdiri seperti biasa ketika ingin salat sikap sempurna, kemudian berniat mau diucapkan usolli sunatan li idul fitri ini silahkan, dalam hati juga nggak jadi masalah karena intinya dari hati. Kemudian kita bertakbir Allahu Akbar gitu ya. Ini takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kita takbir lagi. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Setelah takbir ini kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Takbir lagi Allahu Akbar. Mengucapkan doa yang tadi, ini takbir yang kedua ya. Mengucapkan doa yang tadi terus Allahu Akbar sampai 7 kali. Baru kemudian setelah takbir yang ke-7 kita membaca apa? Kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat-surat yang mudah untuk kita baca, berupa surat-surat pendek atau surat-surat pilihan juga boleh, silahkan. Bisa mungkin di rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la, atau mungkin di rakaat kedua membaca dengan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah, atau misalkan surat-surat pilihan atau ayat pilihan boleh, tidak jadi masalah. Setelah Al-Fatihah, kemudian surat-surat pilihan seperti biasa takbir kemudian ruku'. Setelah ruku kemudian takbir i'tidal, setelah i'tidal kemudian sujud pertama, kemudian takbir duduk di antara 2 sujud, kemudian takbir lagi bersujud yang kedua, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, kemudian berdiri, namanya takbir intiqal atau takbir qiyam, takbir dari berdiri setelah sujud Allahu Akbar. Setelah ini kemudian bertakbir lagi 5 kali. Caranya seperti tadi rakaat pertama gitu ya, Allahu Akbar, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 1 Allahu Akbar, yang kedua terus sampai ke-5 dilanjutkan kembali dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat pendek atau surat-surat pilihan, dan begitu seterusnya sampai dengan salam gitu ya, sampai dengan salam. Jadi memang tidak ada perbedaan untuk pelaksanaan 2 rakaat tetap gitu ya. Hanya saja memang dianjurkan untuk di rakaat pertama 7 takbir setelah takbiratul ihram, dan di rakaat kedua 5 takbir setelah takbiratul intiqal atau takbiratul qiyam. Nah, jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, ada sedikit perbedaan antara khutbah Idul Fitri dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha itu sholat dulu baru kemudian khutbah gitu ya. Makanya biasanya gini, biasanya untuk khutbah Jumat itu pakai salam dulu, dan di akhirnya kadang-kadang tidak pakai salam lagi. Tapi kalau khutbah Id biasanya di awal salam dan di akhir salam biasanya. Dan memang berbeda dengan khutbah Jumat.
khutbah Id, Idul Fitri maupun Idul Adha itu tanpa pakai azan, tanpa pakai iqamah, tanpa ada sholat tahiyatul masjid sebelumnya, tanpa ada sholat setelahnya. Jadi memang khusus untuk sholat Id, gitu ya. Apalagi ketika di rumah. Jadi memang pelaksanaan sholat Id bisa dilaksanakan berjamaah ketika memungkinkan, ketika tidak memungkinkan maka di rumah saja. Dan saya himbau memang ketika daerahnya memang daerah merah atau mungkin daerah yang masih belum aman, maka hendaknya melaksanakan sholat Id di rumah saja sebagaimana anjuran pemerintah maupun anjuran ulama-ulama kita. Dan kalaupun misalkan di antara kita atau di antara daerah kita, daerah selain sini misalkan yang ingin melaksanakan sholat Id di masjid, ada baiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang yang mengerti masalah kesehatan maupun keamanan. Jangan sampai pas sholat Id malah dibubarin, itu nggak enak gitu loh. Makanya kalau misalkan mau untuk mengadakan, maka dipastikan terlebih dahulu pertama keamanannya, kedua kesehatannya, ketiga nanti dipastikan juga bisa menjalankan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Maka insya Allah di pondok sendiri akan dilaksanakan sholat Id gitu ya, karena memang jumlahnya ada sekitar 14 orang kalau nggak pulang semua itu ya, ada sekitar 14, ya minimal ada 10 orang lah yang tinggal di pondok, dan salah satu di antara santri atau penghuni pondok insya Allah akan menjadi imam maupun khatib gitu ya. Kemungkinan saya sholat bersama keluarga di rumah. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan sebelum saya akhiri, monggo. Ya. Ya, jadi prakteknya memang seperti ini. Jadi disunahkan ketika takbir itu sambil mengangkat tangan gitu ya. Atau mengangkat tangan dulu, kemudian Allahu Akbar, boleh gitu. Atau Allahu Akbar juga boleh. Nah, ketika seperti ini ya, baru kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi takbirnya itu bisa misalkan seperti ini ya. Misalkan berbarengan Allahu Akbar, boleh seperti itu. Atau misalkan seperti ini, Allahu Akbar, itu juga boleh. Yang penting memang disunahkan ketika takbir itu mengangkat tangan, dan caranya memang bisa sampai ke telinga, tapi memang tidak ditempelkan ke telinga gitu ya, tapi sejajar dengan telinga, atau bisa sejajar dengan bahu, boleh gitu ya. Dua cara, bisa seperti ini Allahu Akbar, atau bisa seperti ini Allahu Akbar, dan usahakan telapak tangan ini menghadap ke kiblat. Jadi bukan seperti ini gitu ya, bukan seperti ini, bukan Allahu Akbar gitu ya, tapi usahakan menghadap kiblat. Dan juga jangan macam-macam, jangan neko-neko, jangan iseng. Kalau takbir misalkan gini Allahu Akbar sambil diputer-puterin, tidak boleh gitu ya, karena ini sholat itu ada pakemnya. Kalau tidak tahu pakem samping cangkeringan gitu ya. Cukup? Ada pertanyaan dari Instagram atau Facebook? Ya, monggo. Tadi kan kayak gini, kalau misal kan ada yang kayak gini Ustaz, itu bagaimana? Ya, jadi gini, takbiratul ihram itu rukun, tapi caranya itu sunnah. Artinya ada yang utama, ada yang boleh. Misalkan seperti ini, utamanya kan seperti ini. Kalau seperti ini boleh nggak? Boleh-boleh saja gitu ya, tapi memang tidak mendapatkan keutamaan. Sama seperti misalkan cara untuk sedekap. Jadi misalkan ada yang di bawah dada, ada yang di bawah pusar, ada yang di bawah kolbu, tahta kolbu, bawah hati gitu ya, ada yang di atas dada. Nah, ini yang paling utama yang mana? Misalkan gitu. Atau misalkan tahiyat, ada yang gini, ada yang digerakin dan segala macam. Jadi ini bukan masalah boleh dan tidak bolehnya, tapi masalah keutamaan. Kecuali kalau yang ada tadi misalkan takbirnya sambil goyang-goyang, itu tidak boleh kalau seperti itu gitu ya. Enggak? Kan disunahkan baca surah Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Kalau ini kan ada namanya suatu sunah, apakah boleh bahasanya Ustaz? Ya, gini. Untuk sholat Id maupun sholat Jumat memang dijaharkan ya bacaannya. Terus bagaimana kalau misalkan kita ini nggak hafal tapi pengen membaca itu, apakah kita boleh membaca mushaf? Jika memang diperlukan tidak jadi masalah. Hanya lebih utamanya membaca dari hafalan gitu ya. Lebih utamanya membaca dari hafalan. Tapi kalau misalkan sholat pakai mushaf, bawa mushaf, tidak jadi masalah, tidak mengapa. Hanya saja nanti dipastikan jangan sampai ketika kita sujud misalkan si mushaf tersebut tergeletak begitu saja gitu loh. Jadi harus betul-betul diperhatikan untuk ihtiram kepada mushaf tersebut. Kalau di dalam keluarga ada dua anak, cewek
tapi ayahnya lagi sakit, nggak bisa berdiri, jadi dengan duduk bisa menjadi imam. Bisa menjadi imam. Jadi imam boleh dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk jika tidak memungkinkan untuk berdiri, karena itu suatu keadaan. Oke, mungkin sementara itu dulu ya. Udah mau berbuka ini, kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Astagfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wal anaya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.